Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fandi Gunawan dari kelompok 10 bersama Ainul Hikam. Akan tetapi di video ini saya akan menerangkan tentang geopolitik Indonesia sendirian dikarenakan saudara Ainul Hikam sedang mengalami sakit. Mohon doanya. Tentang geopolitik Indonesia. Pengertian geopolitik adalah berasal dari kata Yunani geo dan politik. Geo yang berarti bumi dan politik adalah politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau dalam kurung negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dari pengertian di atas, pengertian geopolitik dapat disederhanakan lagi adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencangkup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangunan, yaitu geografis, politik, strategi, dan hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Sedangkan di Indonesia sendiri kita memiliki dengan geopolitik kita sendiri, yaitu yang dinamakan wawasan Nusantara. Berasal dari kata bahasa Jawa yang berarti pandangan tinjauan atau penglihatan secara indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Yang disimpulkan berarti wawasan adalah pandangan, tujuan, penglihatan, tanggap indrawi. Dapat disimpulkan pula sebagai cara pandang, cara melihat. Nusantara terdiri dari 2 kata, nusa yaitu kesatuan kepulauan, menunjukkan letak 2 unsur. Nusantara artinya adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan 2 samudera, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Menurut kata modern, pengertian kata modern, kata Nusantara digunakan sebagai nama pengganti dari nama Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam, atau cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan nasional bangsa Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara yang merupakan implementasi perjuangan pengakuan sebagai negara kepulauan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Pada masa lalu, negara kepulauan yang meliputi kumpulan pulau-pulau berdasarkan kontur yang dipisahkan oleh laut. Paham Nusantara menunjukkan 2 arah pengaruh, yaitu ada pengaruh ke dalam, berlaku asas kepulauan yang menuntut terpenuhnya unsur tanah air yang selaras dan serasi untuk merealisasikan wujud tanah air. Sedangkan yang kedua adalah keluar, berlakunya asas posisi antara yang menuntut posisi kuat bagi Indonesia untuk dapat berdiri tegak dari tarikan segala penjuru. Sedangkan di slide selanjutnya ada kedudukan wawasan Nusantara. Dalam sistem kehidupan nasional Indonesia sebagai paradigma kehidupan nasional Indonesia yang urutannya adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara. Nomor 2 adalah UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Nomor 3 adalah wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia. 4. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. 5. Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dan dalam pembangunan nasional. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional. Sementara itu politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam bentuk GBHN masa Orba yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijaksanaan strategi pada strata di bawahnya. Doktrin dasar adalah himpunan prinsip atau teori yang diajarkan, dianjurkan, dan diterima sebagai kebenaran untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan serta dalam usaha mencapai tujuan. Doktrin dasar adalah doktrin yang timbul dari pemikiran yang bersifat falsafah.
Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Ada beberapa aspek antara lain falsafah Pancasila yang merupakan dasar terjadinya wawasan Nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Nilai tersebut adalah penerapan HAM yang bisa kita contohkan dalam slide ini adalah kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing pemeluk agama. Mengutamakan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu atau golongan, pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat. Nah, yang nomor 2 adalah aspek kewilayahan. Aspek kewilayahan Nusantara dalam hal ini pada pengaruh geografi karena Indonesia kaya akan SDA, sumber daya alam, dan suku bangsa. Aspek sosial budaya, di mana dalam hal ini dapat terjadi karena Indonesia terdapat ratusan suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru dan memiliki keseluruhan adat istiadat yang teramat sangat banyak. Banyak agama, dan kepercayaan yang amat sangat beragam, yang menjadikan tata kehidupan nasional memiliki hubungan interaksi antar golongan karena dapat menyebabkan konflik yang besar dari keberagaman budaya. Yang keempat adalah aspek sejarah. Dapat mengacu pada aspek sejarah karena Indonesia memiliki banyak pengalaman sejarah yang tidak ingin terulangnya perpecahan dalam bangsa dan negara Indonesia, di mana kemerdekaan yang didapatkan merupakan hasil semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga harus dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Nah, pada slide ini akan menerangkan tentang tujuan dan manfaat wawasan Nusantara. Tujuannya adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa tertentu, atau daerah tertentu. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Adapun manfaat yang kita dapatkan dari konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Dapat dibuktikan dengan penerimaan asas negara kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Indonesia sebagai negara kepulauan diakui oleh dunia internasional dari keseluruhan negara-negara yang ada di seluruh keseluruhan. Nomor 2 adalah pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Berdasarkan Ordonansi 1939, wilayah teritorial Indonesia hanya seluas 2 juta kilometer persegi. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, maka luas wilayah Indonesia menjadi 5 juta kilometer persegi sebagai satu kesatuan wilayah. Nomor 3, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan. Sumber daya tersebut terutama sumber minyak yang ditemukan di wilayah teritorial dan landas kontinen Indonesia. Nomor 4, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Nomor 5 adalah wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional, misalnya tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Status wawasan Nusantara sendiri adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis berwujudkan negara kepulauan. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, posisi atas status wawasan Nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945. Urutannya adalah sebagai berikut: Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa dan dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, nomor 3 wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, nomor 4 ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia, nomor 5 adalah politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Sekian dari kami kelompok 10. Saya mewakili Ainul Hikam mengucapkan banyak terima kasih atas atensi yang sudah diberikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.